Kenapa baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka? Padahal kalau dari penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru setelah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti sudah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Silakan. Gitu. Ya baik. Pertama, kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian PPU Harun Masiku, gitu. Ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidikan, gitu. Jadi sebetulnya alasan pertimbangan itu. Kemudian sampaikan masalah intimidasi, ya kami murni melakukan proses penegakan hukum saja, gitu ya. Saya yakin Kedeputian Penindakan sudah melakukan ini dan ini juga menurut saya bagian daripada isi dari memori serah terima yang kami terima dari pejabat lama. Jadi sebenarnya kami juga tinggal melanjutkan sajalah, kira-kira seperti itu. Terakhir tadi Mas Janet sampaikan penjelasan sudah sangat rinci, kemudian kapan ditahan, tentu itu nanti Pak Asep yang akan menentukan. Pimpinan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi kepada penyidik karena penyidik adalah independen, gitu. Silahkan nanti Pak Asep kalau mau tambahkan terkait masalah kapan ditahan, tapi pastinya ya kita melakukan proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian tadi Mbak En sampaikan apakah penetapan ini ada politisasi, ini sama jawabannya murni penegakan hukum, gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres apa segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan dihadiri oleh semua pimpinan lengkap termasuk dari kedeputian yang lain. Ya, jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan tapi dari direktoratnya lengkap gitu ya, sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat dan itulah yang menjadi sprindik tersebut. Kemudian uang suap sebagian dari HK ya, itu dari hasil yang sudah kami dapatkan saat ini, tapi itu nanti akan menjadi bagian inti daripada materi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penyidik. Kita akan lakukan, saya mengingatkan kepada para penyidik untuk melakukan proses penyidikan secara profesional. Kemudian akan dijerat di Kementerian ya, yang akan dijerat ya, yaitu saya kira nanti Pak Asep lah akan secara teknis. Kemudian tadi yang terakhir ini konvensi pers ini dilakukan, biasa kan dulu-dulu zaman saya masih di sini itu kan dilakukan pada saat bersamaan dengan penahanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, berdasarkan kebijakan pimpinan sekarang dalam rangka akuntabilitas dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat gitu ya, segera sesaat setelah sprindik itu dibuat gitu, kita tidak akan menunggu sampai dengan masa diumumkannya penahanan, itu nanti akan diumumkan, disampaikan.
supaya juga para pihak yang terlibat sudah tahu statusnya seperti apa, karena ini sebagai bagian daripada pertanggungjawaban penyidik, pertanggungjawaban secara institusi kelembagaan KPK untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kami tidak ingin ini menjadi sesuatu yang ya istilahnya ada informasi yang, mohon maaf kalau saya menyampaikan istilahnya agak liar gitu ya, ini bertanya apa segala macam. Lebih baik nanti sesaat setelah, nah sesaat setelah itu kan bisa 1 hari, 2 hari atau mungkin 1 minggu, itu nanti tentu dari Kedeputian Penindakan yang akan menyarankan kepada juru bicara untuk pengaturan kapan dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.